Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana membuat kue samir khas Pemalang yang enak banget karena ada campuran adonannya dengan tape ya, wangi banget. Nah, makanan ini pernah saya coba sekali, itu di kampung halaman suami saya, Bumi Ayu. Bentuknya itu seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, saya juga sempat foto gerobak yang jualnya. Nah, gak usah lama-lama, yuk langsung kita baking. Datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, hari ini adalah sore hari. Seperti biasa, saya akan bikin cemilan buat anak-anak dan suami saya. Cemilan apa yang akan saya bikin hari ini? Nah, suatu hari saya keinget bahwa saya pernah makan satu kue yang cukup unik. Dan saya makannya di kampung halaman suami saya. Namanya itu kue samir. Bisa dibilang kue samir, bisa dibilang pancake Jawa gitu. Pokoknya rasanya itu enak banget dan ternyata bikinnya itu nggak susah, bikinnya itu gampang banget dan kita bisa kasih isian macam-macam di dalamnya. Nah, konon kue samir ini sangat terkenal di daerah Jawa Tengah, yaitu daerah Pemalang. Ya, di sana sampai kalau ada acara adat atau apa mereka selalu pakai kue samir ini. Nah, kue samir sendiri ini kata samir itu artinya dari bahasa Arab, artinya itu ragi ya, atau vermipan, yeast gitu ya. Nah, tentu saja kue ini terbuat juga dari pengembangnya itu dari ragi. Nah, unik kan? Jadi dia modelnya kayak martabak, tapi dia kue. Dibilang kue juga dia kayak teksturnya kayak roti juga. Dan dalamnya itu empuk dan kita juga pakai tape ya. Pakai tape untuk adonannya, jadi enak banget. Nah, apa aja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kue yang unik ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat kue samir ya, atau kue kamir, atau kue ragi ya. Jadi tentu saja saya juga pakai tape. Ini saya dapat tape. Beli tape sama teman saya, enak banget. Tape dari Jember, tape harum manis namanya. Enak banget. Kalian boleh coba pesan itu. Tape dari Jember harum manis, enak banget ya. Nah, buat kue samir yang pertama adalah tape singkong. Tape singkong ini 225 gram tape singkong. Ini saya haluskan sedikit dan seratnya saya buang ya, serat kasarnya saya buang. Lalu di sini saya punya tepung-tepungan, 250 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai kunci biru. Di sini ada sekitar 2 sendok makan susu bubuk full cream. Di sini ada 100 gram gula pasir, sejumput garam nanti, 1 sendok teh yeast atau vermipan, 1 butir telur, sedikit vanilla paste, 250 ml susu, kalian boleh pakai santan, saya pakai susu aja. Dan ini adalah sekitar 50 gram mentega yang sudah saya melting, atau sekitar 2 sendok makan unjung mentega. Udah saya melting ya. Nah, caranya banget, kita tinggal pecahin telurnya dulu ya. Kalian harus pakai tempat yang agak besar karena nanti kita akan biarkan adonan ini sampai 1-2 jam ya. Nih ya, kita akan aduk gula pasir dan telurnya jadi satu sampai gulanya larut ya. Nah, ya, jangan lupa kita kasih vanilla paste sedikit aja, sekitar 1/4 sendok teh aja ya. Nah, lalu kita aduk rata seperti ini. Nah, setelah aduk rata begini, kita kasih susunya. Nah, kita kasih susunya 250 ml susu. Kita aduk sampai larut ya. Kita aduk sampai larut adonannya. Kita masukkan yeastnya atau vermipannya ke dalam sini. Kita aduk lagi. Nah, setelah rata seperti ini yeastnya dengan susunya,
kita masukkan tepung terigonya sambil kita aduk perlahan-lahan ya. Nah, ini kalau kalian mau pakai mixer boleh banget ya. Tapi nggak punya mixer juga nggak apa-apa, bisa bikin kue ini ya. Nah, ini saya aduk sampai rata dulu. Nah, seperti ini ya, saya akan pakai mixer. Nah, untuk mengaduk tepungnya tadi ya. Nah, saya akan masukkan tapenya. Perlahan-lahan saya masukkan tapenya. Biar lebih halus ya kalau pakai mixer. Kalau kalian nggak mau pakai mixer, mau pakai whisker doang juga boleh ya, juga bisa ya. Nah, ini setelah rata saya masukkan menteganya ya. Sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, begini baru kita masukkan garamnya ya. Jadi garam itu kasihnya terakhir supaya yeastnya tetap bertahan ya. Kita masukkan sedikit aja, asal doang, kayak seperempat sendok teh aja. Kita aduk sebentar. Kita ratakan, jadi nanti teksturnya itu enggak terlalu encer ya, kayak gini ya. Jadi semi-semi kental gitu ya. Nah, ini kita akan biarkan dengan kita tutup dengan serbet. Kita akan biarkan selama 2 jam ya. 1-2 jam. Kalau resep aslinya itu teman-teman bisa didiamin sampai 9 jam ya, 8-9 jam. Tapi saya sudah coba 1-2 jam cukup ya. Nah, saya akan tutup seperti ini. Akan saya biarkan 1,5 jam. Oke, nanti kita akan lihat setelah 1,5 jam akan jadi seperti apa, dan kita akan langsung panggang di teflon saya. Oke. Nah, setelah lebih kurang 1,5 jam jadinya seperti ini. Tada! Nah, dia agak sedikit ngembang ya, kayak gitu. Nah, ini berarti tandanya raginya itu hidup ya, maksudnya aktif ya. Nah, ini saya aduk lagi sedikit. Langsung jadi kayak gitu tuh. Nah, saya akan panaskan, kita akan panggang, dan saya akan saya akan pakai berbagai macam isian, dari mulai nanas, serikaya, pisang. Nanti saya akan kombinasi, mungkin pisang coklat atau pisang keju. Ada keju juga, dan ada coklat juga ya. Oke, nah yuk langsung kita panggang ya. Nah, saya gunakan cetakan saya yang ini ya. Akan saya kasih sedikit minyak ya, minyak goreng ya, supaya dia jadinya agak crispy dan nggak nempel. Nah, ini nanti adonannya setengah-setengah ya, akan saya masaknya setengah-setengah gitu, jadi bisa ada isiannya. Nah, ini adonannya udah enak banget nih ya. Nah, ini saya kecilkan apinya, lalu saya masukin adonannya, sesendok sedikit aja, karena nanti akan kasih isian. Dia nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan dia nanti ngembang ya teman-teman ya. Kalau ngembang nanti dia bisa keluar dari cetakannya ini ya. Jadi sedikit-sedikit aja. Saya akan kasih coklat dulu ya. Coklat. Karena anak-anak saya suka coklat, saya akan kasih coklat yang agak banyak, sekitar 4-5 biji. Nah, seperti ini. Nah, lalu saya akan kasih sisanya dengan pisang coklat.
Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, saya akan tutup lagi dengan adonannya sedikit. Seperti ini. Nah, saya tutupin gitu ya. Sedikit-sedikit saya tutupin lagi adonannya. Coklatnya lalu kita akan tutup. Kita akan biarkan 5 menit ya, sekitar 5-10 menit, nanti dia akan bawahnya udah matang, kita tinggal balik ya. Nah, seperti ini udah matang banget, tinggal balik bagian atasnya yang belum matang. Jadi dia sebenarnya ada kompor khusus buat panggang ini kue ya, jadi bentuknya itu kayak setengah lingkaran gitu ya, tapi kita nggak ada, kita pakai ini aja. Apinya kecil aja ya teman-teman. Tuh saya balik. Nah, saya balik. Kayak gini nih kalau udah mateng nih, tuh udah kemerahan gini ya, jadi kayak pancake gitu ya teman-teman. Nah, tekan-tekan dikit juga boleh, nggak masalah. Saya akan cek dalamnya. Udah matang ya. Ternyata sudah matang teman-teman. Nah, kita angkat ya sebelum dia gosong lagi ya. Nah, jadi deh. Sudah jadi seperti ini, kita sajikan ya. Nah, kue samirnya udah saya masak semua, jadinya seperti ini. Nah, ini dia kue samir ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Kuenya enak banget, bener-bener variatif banget dari rasanya, kulitnya maupun isiannya itu enak banget semua. Nah, untuk cetakan yang saya pakai itu juga bisa dipakai buat kue samir ya. Cuma seperti saya bilang tadi, aslinya cetakannya itu bentuknya nggak ada coakannya, jadi langsung bulat ke bawah gitu. Nah, kalau kita hanya sedia teflon yang buat kue lumpur ya nggak apa-apa, kita pakai aja jadinya seperti ini ya. Nah, lalu lagi untuk isiannya kalian bisa variatif macam-macam ya. Nah, ini saya panggangnya apinya masih agak kebesaran. Yang pertama, kalian bisa panggang dengan api yang kecil banget ya. Ini apinya udah kecil banget, tapi karena wajahnya terlalu panas, jadi minyaknya itu bikin dia seperti ini. Tapi ini nggak apa-apa, ini enak banget. Yang penting semua matang dengan sempurna, nggak ada yang gosong ya. Nah, ini yang sempurna matangnya di bagian bawahnya. Nah, ini atasnya seperti ini. Jadi kayak ini nih kayak kue pancake ya, tapi pancake Jawa gitu, dan adonannya kita pakein tape. Enak banget. Oke? Sampai di sini dulu resep dari saya. Semoga resep ini bisa jadi ide masakan kalian juga ya. Oke, cemilan yang enak, bergizi buat keluarga yang sederhana. Cintai produk-produk Indonesia, apalagi masakan-masakan khas dari negara kita sendiri ya. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dadah! Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Tekstur atau dalamnya kue ini kayak apa sih? Nah, ini saya lagi makan. Ini tekstur kuenya tanpa isian ya. Ini kayak gini. Ini sisa kue tadi, sisa bahannya saya goreng juga sayang. Manisnya enak, pas banget, nggak terlalu manis. Kalau dikasih isian sih pas banget.
Dan ini tuh legit banget, enak banget, tapenya itu berasa banget. Nah, kalau untuk kuenya saya akan coba buka buat teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Saya akan buka yang rasa coklat aja ya kali ya. Nah, ini kayak gini dalamnya. Jadi dia kayak semi martabak, semi kue, semi roti ya. Nah, enak banget. Kalian harus coba di rumah, ini enak banget dan tapenya itu berasa banget. Enak banget, saya udah coba makan juga, tapi saya udah makan satu ya. Oke, nah kalian harus coba di rumah, enak banget ya, empuk banget nih, empuk banget kuenya tuh, empuk banget. Nah, empuk banget dan isiannya itu berasa banget ya. Oke, dadah. Dodot makan apa? Oh, apa itu? Kue? Kue Samir ya? Ini keju dan coklat. Oh, keju dan coklat. Nana? Coklat doang ya? Koko? Keju doang? Keju doang. Enak kok? Enak. Dodot enak kak? Enak. Oh gitu ya? Oke deh.